Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afri Saputra Muslim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu matriks, transpos, dan eselon baris. Yang pertama, apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris horizontal dan kolom vertikal membentuk jajaran persegi panjang. Contohnya seperti ini. Ada baris dan ada kolom. Dan matriks itu ada beberapa tipe dan di sini saya berikan 3 contoh. Yang pertama ordo 2 kali 2. Berarti matriksnya itu hanya ada 2 baris dan 2 kolom. Kalau di orientasi visual itu seperti ini, dan yang kedua itu ada ordo 3 kali 2. Itu berarti dia memiliki 3 baris tapi hanya memiliki 2 kolom. Nah, kemudian matriks 0. Matriks 0 ini sebenarnya adalah tipe lagi dari matriks, bukan ordo-ordonya. Ini adalah bisa ordo berapapun, tapi setiap elemen dalam matriks tersebut nilainya 0. Oke, kita masuk apa itu transpose matriks. Transpose matriks itu adalah mengubah baris kolom dan ini adalah menukar kolom dan barisnya lah. Jadi kalau dijelaskan itu kayak contoh sebelumnya di permisi, di sini contoh ini barisnya seperti Baisu. Saya matriks 3 kali 3. Yang ini deh. Terima kasih. Pokoknya itu dia menukar, pokoknya transpose matrix itu menukar kolom dan baris. Jadi yang awalnya kolom itu akan menjadi baris dan barisnya akan menjadi kolom. Seperti itu. Kemudian sifat-sifat transpose. Transpose itu ada involusi. Jika matriks ditranspose 2 kali, maka ia akan kembali ke bentuk asal. Kemudian transpose dari 2 jumlah matriks adalah jumlah transposnya. Kemudian perkalian skalar. Ini sepertinya kurang dibutuhkan. Kita masuk ke eselon baris. Apa itu eselon baris? Eselon baris itu adalah salah satu matriks yang memiliki pivot misalnya. Nah, ini. Dia memiliki elemen satu atau elemen pivot, di mana elemennya itu tidak boleh 0. Dan setiap baris haruslah angka 1. Oke. Kemudian baris 0. Jadi semua yang di bawah elemen pivot ini harus nilainya 0. Dan polanya itu akan berbentuk tangga. Contohnya itu seperti ini. Ini. Seperti ini. Dan syarat-syaratnya itu itu aja. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Diana Jaya Saputra. Saya dengan NPM 25081010127. Saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program input eselon transpose. Langsung saja kita akan jelaskan. Ada 2 function untuk menghandle input ini. Yang pertama itu adalah input INT. Nah, input INT ini tugasnya untuk memastikan bahwa inputan itu benar, input baris dan kolomnya itu benar gitu. Dan while to ini akan dijalankan sampai inputannya benar gitu. Lalu ada try, ini akan dicoba terlebih dahulu untuk nilainya ini itu sama dengan INT yang diinput tadi. Nah, dicek nih apakah nilainya lebih kecil daripada 0. Jika iya, maka print input harus bilangan positif. Kan ada tuh misalnya orang yang ngisi inputnya itu minus 0, kan nggak ada baris minus 0 gitu matriks, ataupun 0 itu nggak ada. Nah, maka dari itu nilai. Terus jika ada yang memasukkan huruf except value error, maka dia akan ditampilkan begini, print input harus bilangan bulat itu. Lanjut untuk yang ke function yang kedua itu ada input matrix. Yang input matrix ini adalah program yang menghandle banyak tuh. Pertama adalah jumlah baris. Jumlah baris ini untuk menyimpan baris yang baris
matriks yang akan diinputkan oleh pengguna, dan juga jumlah kolom ini juga untuk kolom. Lalu ada ini matriks sama dengan array, jadi kita bikin array kosongan terlebih dahulu sebelum memasukkan angka-angkanya ke sana. Lalu ini untuk menampilkan kata-kata ini, masukkan elemen jumlah kolom angka berbaris begitu. Nah, for i ini digunakan untuk apa ya, diulangi sampai inya barisnya itu habis begitu, jadi semua baris terisi. While to juga begitu, while to ini digunakan untuk mengulang agar inputnya itu benar gitu. Lalu ada try, terus data baris ini tuh untuk membaca inputan dari user untuk dimasukkan ke array-nya begitu. Lalu ini di untuk memastikan bahwa jumlah angkanya itu sesuai dengan yang diinputkan tadi. Continue ini jika salah tadi, yakni wah ini salah, maka dia akan diulangi lagi set begitu. Lalu matriks append ini untuk memasukkan data-data yang sudah benar ke matriks ini tadi. Lalu jika sudah benar akan di break. Jika ada yang menginputkan huruf atau apa begitu, value error, maka di print input harus angka begitu. Dan terakhir sendiri ada return np array, jadi dia mengembalikan array yang sudah dibuat tadi. Kita bisa contohkan langsung saja. Misalnya aku mau ini barisnya 2 deh. Nah, dia akan langsung lanjut ke kolom. Kalau misalnya aku bilang 0, kan nggak ada tuh ya. Nah, jadi dia itu akan mengulang masukkan jumlah kolom. Misal aku min 2, min 3 tuh, input harus bilangan bulat positif, jadi aku klik 2 aja deh. Jadi ini akan membuat kolom itu menjadi 2 kali 2, matriks menjadi 2 kali 2. Pada baris pertama inputannya yang benar begini, 2 misal 2 sama 3, 2 spasi 3 di enter. Oke, berhasil. Terus aku mau klik yang salah nih, misalnya A dan 4 tuh nggak bisa, input harus angka begitu. Dan kalau misalnya aku cuma 1 doang, jumlah angka tidak sesuai. Jadi misalnya aku klik yang benar lagi deh, 2 sama 4 sama 5. Nah, program akan matriks akan disimpan seperti ini, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NPM 2508 10 10 089. Oke, di sini kita masuk ke bagian inti dari program tersebut, yaitu mengubah matriks biasa menjadi matriks echelon. Gimana caranya? Kita masuk ke konsep matematikanya terlebih dahulu, yaitu kita mengubah matriks biasa menjadi matriks echelon menggunakan metode eliminasi Gauss. Idenya sederhana. Kita ingin membuat semua angka di bawah pivot menjadi 0. Pivot adalah angka pertama yang bukan 0 di setiap barisnya. Caranya, kita menghitung rasio antara elemen yang ingin dinolkan dengan pivot di atasnya. Lalu kurangkan barisnya. Contohnya seperti ini. Ini merupakan hasil dari running dari program tersebut. Nah, kita mempunyai matriks awal berdimensi 3 kali 3, yaitu baris pertama 2 1 3, baris 2 4 3 8, dan baris ketiga 6 1 9. Nah, ini adalah matriks awal, lalu kita ingin mengubahnya menjadi matriks echelon. Kalau kita lihat di sini, kita ada hasil dari matriks yang sudah dikonversi ke echelon. Perubahannya terdapat di baris kedua dan baris ketiga yang terdapat angka 0. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu dengan cara kita mulai dengan baris kedua terlebih dahulu.
Kita mulai dengan baris kedua, yaitu 4 yang merupakan nilai dari baris kedua pivotnya dikurangi pivot baris kedua dibagi pivot baris pertama dikali pivot baris pertama, yang mana hasilnya sama dengan 0. Lalu kita juga coba di baris ketiga, yaitu 6 sebagai pivot baris ketiga dikurangi 6 pivot baris ketiga dibagi 2 pivot baris pertama dikali 2 pivot baris pertama, yang mana hasilnya juga sama dengan 0. Ini merupakan metode cara metode eliminasi Gauss. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan struktur codingannya. Kita pertama kita lihat di bagian sini, yaitu def to underscore echelon matrix. Pertama kita buat salin matrix menggunakan dot copy bagi bagian sini agar matriks asli yang kita sudah input, yang sudah user input, tidak ikut berubah. Lalu dot shape di sini digunakan untuk mengambil ukuran matriks berapa baris dan berapa kolomnya. Lalu variabel pivot di sini kita setting 0, yang artinya kita mulai dari baris pertama. Selanjutnya, program melakukan loop menggunakan for untuk setiap kolom. Di setiap kolom program mencari baris yang nilainya bukan 0 untuk dijadikan pivot. Nilai found awalnya -1 sebagai tanda belum ditemukan. Lalu kita lihat di sini ada apps. Kenapa kita pakai apps dan bukan langsung tidak sama dengan 0? Karena dalam komputasi floating point, angka yang seharusnya 0 kadang muncul sebagai misalkan 0,000001. Jadi kita pakai batas toleransi kecil, yaitu apps A baris kolom. Begitu. Selanjutnya, jika found sama dengan -1, maka kita lanjut. Dan jika enggak, maka akan berhenti. Kalau seluruh kolom isinya 0 semua, tidak ada pivot di sini, program langsung skip ke kolom berikutnya menggunakan continue. Lalu selanjutnya, kalau pivot yang ditemukan bukan di posisi yang seharusnya, kita tukar posisi kedua baris tersebut. Disebut row swapping. Salah satu operasi dasar yang di eliminasi Gauss. Ini merupakan fungsi dari program for bagian ini, yaitu for baris in range. Yang sebelah sini itu adalah nomor fungsi untuk menukar barisannya. Semisal di baris pertama ada di ada pivot dengan tidak ada pivot. Lalu sedangkan di baris kedua ada pivot dengan angka 2, maka baris kedua akan digeser ke baris pertama, sedangkan baris pertama akan digeser ke baris kedua. Seperti itu. Setelah satu kolom selesai, kita lanjut. Setelah satu kolom selesai, pivot bergeser satu baris ke bawah untuk siap memproses kolom berikutnya. Ini merupakan fungsi dari kode kode ini. Lalu kita masuk ke main-nya, fungsi main dan outputnya. Terakhir, fungsi main bertugas sebagai pengatur alur program. Pertama, matriks diinput oleh user, lalu matriks awal ditampilkan, kemudian matriks dikirim ke fungsi to echelon yang tadi di atas ini, dan hasilnya disimpan di variabel B. Terakhir, kalau kita lihat di sini, print B titik T merupakan merupakan kode atau perintah untuk menghasilkan output dari transpose
matriks yang sudah dieselonkan. Dibilang, kenapa kita cuma perlu menggunakan titik T doang? Karena di belakang variabel matriks, nanti sudah langsung membalikan baris dan kolomnya. Seperti itu.